Selamat pagi, Kak. Halo, selamat pagi, Kak. Wah, saya sangat senang sekali bertemu dengan Ega. Bagaimana kabarnya? Kabar saya baik, namun akhir-akhir ini ada beberapa hal yang mengganjal. Kalau boleh saya tahu, hal apa yang membuat hati Ega mengganjal? Banyak hal yang membuat saya tidak enak hati. Entahlah, Kak, saya bingung dan jadi harus mulai dari mana. Kami apa yang Ega rasakan, namun apakah hal yang mengganggu perasaan tersebut dapat kita bicarakan bersama? Ya, Kak, saya pikir juga begitu. Saya terkendala dalam masalah kuliah. Saya merasa tidak ada motivasi untuk menyelesaikannya. Sebenarnya saya sudah mulai skripsi, bahkan data-datanya juga sudah ada. Namun, saya merasa tidak ada niat untuk melanjutkan studi saya. Lalu hal apa yang membuat Ega merasa seperti itu? Bisa diceritakan lebih lanjut? Saya merasa tidak puas dengan situasi kampus. Sebelumnya, kampus saya merupakan kampus yang menanamkan nilai kejujuran. Namun pada saat proses akreditasi, saya menemukan banyak ketidakkonsistenan dan melihat banyak orang yang berlaku tidak jujur serta munafik. Saya juga merasa kecewa dengan dosen saya, yang selama ini menjadi panutan banyak orang malah melakukan hal yang buruk. Mereka tidak melakukan apa yang mereka bicarakan sebelumnya. Mungkin dalam pemikiran Ega, ketika seseorang melakukan sesuatu itu harus bersikap jujur tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah benar demikian? Iya, Kak, saya memang tipe orang yang seperti itu. Semua yang saya lakukan harus sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Saya merasa ilmu yang saya dapatkan lebih banyak di luar kampus. Mungkin itu yang membuat saya seperti ini. Berarti Ega merasa tidak termotivasi untuk melanjutkan skripsi karena Ega merasa kecewa terhadap pihak kampus yang tidak sesuai dengan bayangan Ega. Seperti itulah, Kak, keadaan saya sekarang. Tetapi, apabila saya tidak melanjutkan skripsi, saya kasihan terhadap ibu saya yang terus mengalah kepada ayah saya. Mungkin Ega dapat menceritakan dengan lebih spesifik tentang perasaan Ega terhadap ibu dan ayah Ega. Selain pihak kampus yang membuat saya merasa malas mengerjakan skripsi, saya juga kecewa terhadap ayah saya. Beliau sangat keras kepala, kaku, dan tidak mau mendengarkan siapapun. Selain itu, ayah juga tidak mengenal anak-anaknya. Selama saya hidup, saya tidak berani mengungkapkan kemauan saya kepada ayah. Meskipun kami dan saudara sudah dekat dengan ibu, tapi kami tidak berani melawan ayah. Saya paham apa yang Ega rasakan. Mungkin Ega mengetahui hal yang menyebabkan ayah berperilaku seperti itu. Saya sering berpikir bahwa ayah saya berperilaku seperti itu karena beliau merupakan orang terpandang di sekolah tempat beliau bekerja. Saya dapat menyimpulkan seperti itu karena saat saya bersekolah di sana, saya merasa tertekan dan tidak dapat berekspresi seperti murid lainnya. Saya juga merasa bahwa ayah merupakan guru yang tidak bisa menjadi teladan bagi keluarganya. Karena itu, saya memutuskan kuliah ke luar kota. Pilihan yang saya ambil juga keputusan saya sendiri, termasuk dalam menentukan kampus. Hal itulah yang membuat saya kehilangan semangat, dan puncaknya membuat saya malas mengerjakan skripsi. Dari pembicaraan kita sejauh ini, dapat saya simpulkan bahwa Ega merasa terkendala untuk menyelesaikan skripsi karena Ega merasa bahwa lingkungan sekitar dan keadaan di sekitar Ega itu mengecewakan. Mulai dari pihak kampus yang kurang konsisten, keluarga Ega yang kurang mendukung Ega, serta sikap ayah Ega yang kurang fleksibel dan cenderung otoriter. Ya, Kak, saya juga merasa seperti itu. Sebenarnya, saya sudah malas mengerjakan skripsi. Namun, apabila saya tidak menyelesaikannya, ayah saya pasti tidak mau mendengar dan malah bersikap kaku dan otoriter terhadap saya. Dalam satu sisi, Ega merasa malas untuk melanjutkan skripsi, tetapi dalam sisi lain, Ega merasa khawatir terhadap sikap ayah Ega terhadap Ega. Setelah Ega menceritakan semuanya tadi, kira-kira Ega sudah memiliki rencana atau belum untuk mengatasi masalah yang sedang Ega hadapi? Dan apabila Ega tidak termotivasi untuk melanjutkan skripsi, apakah menurut Ega itu merupakan langkah yang baik? Langkah yang saya ambil selanjutnya adalah tetap melanjutkan skripsi. Meskipun
ilmu yang saya dapatkan selama kuliah sangat sedikit, tapi saya harus tetap menghargai ayah dan ibu saya yang telah membiayai saya kuliah. Ayah saya sudah membuat saya kecewa, namun beliau tetap bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Maka dari itu, saya akan merawat rasa marah saya dan melanjutkan skripsi. Mungkin jika saya segera menyelesaikannya, keluarga saya akan merasa senang, dan saya tidak akan terbebani adanya skripsi tersebut. Itu ide yang bagus, saya sangat mendukung ide Ega. Nah, mulai sekarang Ega harus lebih fokus untuk menyelesaikan skripsi. Ega sudah menemukan solusi yang menurut saya itu adalah hal yang paling baik. Sekarang Ega juga harus mulai bersungguh-sungguh untuk menyelesaikannya agar cita-cita Ega semuanya dapat tercapai. Nah, bagaimana menurut Ega? Ya Kak, memang seharusnya saya harus bersungguh-sungguh. Saya juga akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi saya, dan saya akan lebih berfokus terhadap pengembangan diri saya sendiri. Nah, baik, saya sangat senang karena Ega sekarang lebih terlihat bersemangat, tetapi saya akan lebih senang lagi apabila Ega benar-benar melakukannya. Sekarang Ega dapat lebih berpikir positif dan mampu mencari sendiri solusi yang sedang Ega hadapi. Saya harap Ega benar-benar melakukan apa yang telah Ega katakan tadi. Ega juga perlu melihat perspektif dari masalah yang sedang Ega hadapi. Nah, bukankah setiap orang itu memiliki sifat yang berbeda-beda, seperti misalnya ada yang bersikap jujur dan tidak jujur, serta ada yang bersikap lembut dan tidak lembut. Kita tidak bisa memaksakan perilaku dan sikap orang-orang terhadap kita, tetapi kita dapat mengontrol diri kita untuk menghadapi setiap orang yang memiliki sikap yang berbeda-beda. Nah, sekarang Ega juga harus lebih berfokus untuk diri Ega sendiri, bagaimana caranya agar Ega itu dapat merasa lebih bahagia dari sekarang. Ya Kak, saya akan berusaha menyelesaikannya. Sekarang saya merasa lega karena tidak menanggung beban sendiri. Nah, berhubung waktu konseling kita sudah habis, mari kita akhiri konseling yang telah kita lakukan. Sebelumnya, mari kita simpulkan hasil dari pembicaraan kita tadi. Berdasarkan apa yang sudah kakak dengar tadi, di awal Ega merasa bahwa Ega terkendala dalam menyelesaikan skripsi. Hal itu dikarenakan karena lingkungan yang kurang mendukung, seperti misalnya pihak kampus yang bersikap tidak konsisten, dosen Ega yang berperilaku tidak jujur, dan menyimpang dari nilai yang selama ini Ega anut. Selain itu, juga Ega merasa kecewa terhadap ayah Ega yang bersikap terlalu keras. Kemudian, untuk mengatasi masalah tersebut, Ega akan lebih berfokus kepada perkembangan diri Ega sendiri dan berusaha untuk menyelesaikan skripsi Ega. Saya sangat mendukung keputusan yang telah Ega ambil. Semoga dengan keputusan yang telah Ega ambil, Ega merasa lebih bahagia dan lebih bersemangat. Nah, apakah masih ada yang ingin Ega ceritakan? Baik Kak, tidak ada lagi. Saya sekarang merasa senang dan lega. Saya juga sudah tahu apa yang akan saya lakukan nanti. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Kak. Terima kasih. Baik Ega, sama-sama.